Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi al-masir. Allahumma inni nushiruka wa nushiru hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq wa da'al hujjata wa atammal mahajjah wa an la yaqbalallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Di mana di saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini seluruh jagat raya ini sedang memuji Allah, bahkan anggota tubuh yang kita miliki hari ini sedang memuji Allah. Setiap nafas yang kita tarik itu adalah bentuk dari ketaatan anggota tubuh kita kepada Allah. Begitu juga dengan nafas yang kita lepaskan. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita nikmatnya hidup dalam keadaan Islam. Rasul yang mengatakan kepada kita bahwasanya salat yang barusan kita lakukan tadi merupakan salat yang disaksikan oleh dua malaikat penjaga shift pagi dengan shift malam. Kalaulah seandainya kita bisa melihat malaikat tersebut, maka akan sesak masjid ini. Namun karena itu merupakan hal yang gaib, maka kita mempercayai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita tidak berat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dikarenakan salat yang barusan kita lakukan tadi disaksikan oleh dua para malaikat. Bahkan sampai dengan kita beranjak dari tempat ini, malaikat tersebut baru akan meninggalkan kita. Begitulah keberkahan yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Hanya saja bagaimana kita mau menyambut keberkahan tersebut sehingga kita menjadi umat yang akan selalu dicari oleh baginda Rasulullah SAW di saat kelak pada hari akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penghormatan saya kepada Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Kampung, Tunku Imam Rawatib, BKM, pengurus masjid dan aparatur desa, Pak Gesik beserta jajarannya. Ini merupakan sebuah amal saleh dari BKM yang telah memprakarsai pengajian hampir setiap waktu salat dengan berbagai macam tema. InsyaAllah ini merupakan pertemuan yang ke-32 Wa'adul Haq. Kita masih menjelaskan tentang sa'ah. Karena fase akhir kehidupan ini sering orang menyatukan semuanya, akan tetapi itu berbeda. Ada fase yang sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya ada yang dinamakan dengan sa'ah. Sa'ah itu di mana kehancuran alam semesta ini. Dan kita sudah membacakan beberapa ayat, dan itu ditandai dengan adanya tiupan sangkakala pertama. Pada pertemuan Ahad kemarin kita sudah membacakan ayat 1 dengan ayat 8 surat At-Takwir, ayat 1 dengan ayat 4 surat At-Takwir,
Dan ini merupakan fase pertama, fase sa'ah, di mana kehancuran itu ada, di mana kehancuran alam semesta ini berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membacakan ayat yang kelima sampai dengan seterusnya. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan kepada kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sudah kita baca pada Senin kemarin, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain. Barang siapa yang kepingin melihat bagaimana situasi hari kiamat sebagaimana melihat dengan mata kepala, falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat. Maka kita akan membacakan. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Tidak kita baca hanya 3 ayat atau 4 ayat, kita akan menghabiskan membacanya sampai dengan selesai. Allah berfirman di dalam surah At-Takwir. Pada ahad yang kemarin kita sudah kepada wa idzal isyaru attilat. Apabila unta-unta betina yang sedang bunting itu tidak sempat diurusi lagi. Di sini ingin dikatakan bahwasanya semua hal yang dicintai, ini intinya. Di saat kita sangat mencintai, katakanlah Harrier kita, BMW kita, Mercy kita, Pajero kita, ini adalah isyar, unta betina yang sedang bunting. Kenapa orang-orang Arab itu paling suka melihat unta betina yang sedang bunting 10 bulan? Setiap saat mereka akan menatapinya, melihatnya, menjaganya. Begitu juga di saat seseorang mempunyai materi yang dia sangat mencintainya, pada saat itu, pada saat sa'ah itu datang, maka mereka tidak akan pernah sempat lagi mengopen terhadap benda-benda yang mereka cintai tersebut. Ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Apabila bintang-bintang liar itu dikumpulkan. Saya ingin menjelaskan kepada jamaah sedikit bagaimana tatanan jagat raya ini. Kalau matahari kita itu ada 8 planet. 8 planet itu dinamakan dengan satu gugusan. Nah, jarak antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Jarak. Bayangkan bagaimana jarak antara matahari dengan planet yang terakhir. Nah, untuk lebih gampang lagi, satu matahari kita itu dikumpulkan di dalam satu gugusan yang dinamakan dengan galaksi berjumlah 250 miliar galaksi. 250 miliar bintang. 250 miliar matahari itu menjadi satu galaksi. Luas satu galaksi itu diperkirakan 1,2 juta tahun cahaya. Kalau luas gugus planet kita yang terdiri dari satu matahari dan belasan bulan itu sekitar 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Kalau seandainya satu galaksi itu diperkirakan 1,3 juta tahun cahaya. Luas satu galaksi. Berapa jumlah galaksi yang ada di jagat raya? Teleskop Hubble itu baru mampu mengcapture, memotret 250.000 galaksi yang ada di jagat raya. Kalau seandainya kita terbayang di saat kita salat, ya, waktu kita salat membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, yang terbayang sama kita 250 miliar galaksi, itu semuanya sedang memuji Allah dan semuanya sedang bertawaf, berputar pada porosnya memuji Allah. Maka itu akan meluluh lantahkan hati kita. Bagaimana keagungan dan kebesaran Allah, yang apabila kita mau melihat yang selama ini kita selalu membanggakan diri kita, ego terhadap apa yang kita miliki, ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bagaimana luasnya dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jumlah galaksi yang mampu difoto oleh teleskop Hubble itu 250 miliar galaksi. Dan semuanya itu sedang memuji Allah. Dan wa idzal wuhushu husyira, dan apabila bintang-bintang yang liar ini dikumpulkan, disatukan sama Allah. Ini hari ini semua galaksi itu seperti kita ceritakan kemarin. Sangkakala pertama ini trompet membesar seperti itu, dan ini adalah mulut malaikat Israfil yang sedang menunggu untuk meniup sangkakala tersebut. Dan di dalam sangkakala inilah yang dinamakan dengan alam semesta. Semuanya berputar pada porosnya, dan pada saat ditiup pertama itu, maka itu semuanya terkumpul, diobok-obok semua. Itu yang dinamakan apabila bintang-bintang liar itu disatukan. Wa idzal biharu sujjirat. Para mufassirin di dalam tafsir Tabari juz 24, beliau mengatakan bahwasanya fase ini adalah fase kedua setelah tiupan sangkakala kedua. Apabila lautan dinyalakan, pada saat itu ya, tiupan sangkakala kedua, pada saat itu laut itu sudah berbentuk seperti neraka. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya, pada saat itu bagi mereka yang mempunyai amal itu surga itu sudah sangat dekat bagi mereka, dan bagi mereka yang akan mendapatkan azab maka neraka itu sangat dekat. Dan salah satu bentuk siksaannya itu adalah wa idzal biharu sujjirat. Lautan itu dinyalakan. Wa idzan nufusu zuwijat. Ini fase yang kedua setelah tiupan sangkakala kedua. Pada saat itu semua jiwa ruh itu dikembalikan lagi kepada tubuhnya masing-masing. Sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah. Buktinya tidak ada satu orang pun di antara kita yang minta untuk lahir ke atas dunia ini, tapi kita lahir. Apalagi untuk mematikan kita, sangat mudah. Proses hidup dan mematikan kita itu adalah proses semudah itu. Sekali tiup mati, sekali tiup hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan karena takut malu dan takut kemiskinan itu ditanyakan kepada mereka, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa mereka dibunuh? Dulu orang-orang jahiliyah itu di saat lahir anak perempuan itu ada dua opsinya, bunuh atau kubur hidup-hidup. Bayangkan ibu-ibu, mak-mak mandum nubayang menteng kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak diutus hari ini, maka kami itu tidak akan pernah mendapatkan bagaimana rasa kasih sayang seorang bunda kepada kami. Datang Nabi Muhammad diajarkan, jangan bunuh anak perempuan, karena itu bukan aib. Dulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah itu mereka membunuh setiap anak perempuan. Bahkan mereka bisa mewariskan ibu kandungnya sendiri. Begitu jahiliyahnya mereka. Dan nanti pada saat setelah tiupan sangkakala kedua, semua anak-anak bayi perempuan yang dibunuh itu mereka akan ditanyakan, kenapa kalian dibunuh? Wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila catatan ya, nusyirat itu dibuka lembar per lembar. Ini yang paling membuat kita sangat berat. Maka banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk supaya ya, kita itu diringankan di saat suhuf itu diberikan kepada kita. Kita akan bahas nanti insyaallah ke depan bagaimana suhuf itu di sidang kita satu persatu. Bayangkan ada di antara jamaah kita hari ini yang punya umur sudah 70 lebih ya.
Itu semua tercatat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Mulai dari pertama, kayak mana kita nangis pertama itu semua dicatat. Sampai dengan berapa umur kita diberi sama Allah? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu semua tercatat. Bayangkan sejauh mana tebal catatan tersebut. Ini yang dinamakan dengan wa idzas suhuf nusyirat. Apabila lembaran itu dibalik satu persatu. Kami dulu di pondok itu ada belajar drama. Untuk memerankan sebuah peran itu dikasih skrip. Skripnya tebal, luar biasa. Itu hanya drama beberapa menit yang harus kita hafal. Ini bagaimana dengan perjalanan umur kita 80 tahun, mulai dari catatan pertama dengan catatan terakhir kita. Dan itu semua dibuka satu persatu. Pada tanggal sekian, jam sekian, hari Senin, si fulan sedang duduk mendengarkan tausiah di Masjid Hagu Selatan. Ini menjadi catatan, dan catatan itu adalah catatan yang paling kita nanti di hari akhirat. Bayangkan kalau seandainya catatan itu dipenuhi dengan semua kemaksiatan kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, di saat Sayyidah Aisyah menanyakan kepada baginda Rasulullah, apa yang aku baca wahai Rasulullah di saat aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena di saat Allah memaafkan, kata-kata afun, kata-kata maaf itu adalah kata-kata menghilangkan semuanya. Kalau ghafara itu adalah dihapus, tapi ada catatannya. Dan ini sangat mudah dijelaskan bagi orang-orang akuntansi. Dia dicoret, tapi masih ada dosanya. Dosa tanggal sekian-sekian, itu dicoret cuma sama Allah, tidak dihitung dosa. Tapi yang spektakuler itu di saat Allah itu memaafkan semua dosa kita. Begitu kita membuka lembaran catatan itu semua tidak ada lagi isinya yang dosanya, putih. Ini di saat kita membaca ayat ini dan tergambar bagi kita bagaimana nanti catatan kita, itu sangat berat. Kita akan menangis dan akan meneteskan air mata kalau seandainya kita mengetahui apa yang kita baca. Wa idzas suhufu nusyirat, wa idzas samaa'u kushitat. Apabila langit dilenyapkan. Sampai dengan hari ini tidak ada satupun ilmuwan yang bisa menjelaskan bagaimana makna langit itu. Ya, bagaimana makna langit itu? Langit 1, langit 2, langit 2 sampai langit ke-7 secara saintis itu sulit untuk dijelaskan. Namun yang perlu ingin dijelaskan kepada jamaah pada saat itu tidak ada lagi langit. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard wa barazu lillahi wa akhirah. Pada saat itu bumi ini bukan lagi seperti ini dan langit itu sudah tidak ada lagi. Semua sudah diganti sama Allah. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim itu sudah didekatkan, dinyalakan, dan itu sangat dekat bagi mereka-mereka yang akan mendapatkan azab tersebut. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga itu didekatkan kepada mereka-mereka yang mempunyai amal sedekat-dekatnya. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka pada hari itulah orang semua mulai sadar
terhadap apa yang terjadi selama ini. Bayangkan, cukup lama baru sadar. Kajian yang kita ikuti ini merupakan salah satu upaya kita untuk menyadarkan diri kita terhadap jawaban syarat. Ini adalah jawab syarat yang disebutkan ada 12 syarat yang diungkapkan sebelumnya. Di dalam bahasa Arab setiap ada syarat itu memerlukan kepada jawab syarat. Ini bahasa Arab. Apabila ada 12 apabila yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijawab. Jawabnya apa? Alimat nafsum ma akhbarat. Maka pada saat itulah orang baru menyadari bahwasanya semua yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita seorang yang gila. Ini adalah cerita yang benar. Kebenaran cerita tersebut itu bisa dibuktikan secara saintifik. Kalau hari ini kita sulit menggambarkan bagaimana langit itu akan lenyap dan tidak bisa kita cerna secara logika kita, sama halnya seperti di saat Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah. Ya. Allah berfirman dalam surat Waqi'ah di saat menceritakan bahwasanya wa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, dan apabila langit terbelah dan terbelah langit itu bagaikan bunga mawar yang kemerah-merahan. 1400 tahun yang lalu di saat para sahabat mendengarkan ayat ini, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, bahkan mereka hanya duduk seperti ini. Tahu. Abad ke-20 itu baru bisa dipotret oleh teleskop Hubble. Ternyata benar ada pecahan langit yang berhasil dipotret oleh teleskop Hubble. Itu persis seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Waqi'ah tersebut. Perlu waktu 1400 tahun lamanya untuk membuktikan secara saintifik kebenaran Al-Quran. Maka sungguh hebat keimanan para sahabat itu. Di saat mereka mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasul, mereka mengatakan amantu, sami'na wa ata'na. Mereka tidak pernah berdebat. Bahkan mereka tidak mengerti bagaimana langit itu terbelah bagaikan bunga mawar yang merah berkilauan. Dan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan bisa mendengarkan dan melihat bukti yang disampaikan secara saintifik tersebut. Selanjutnya Allah berfirman, fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di langit, karena sungguh luar biasa dahsyatnya penciptaan alam jagat raya ini. Kita sudah ceritakan tadi ada 250 miliar bintang yang itu bisa diambil gambarnya oleh teleskop Hubble. Al-Jawaril Kunnas, yang beredar dan yang terbenam. Yang beredar itu dikarenakan pada saat siang hari kita tidak bisa melihat bintang itu lagi. Dan yang terbenam itu hasil penelitian luar angkasa mengatakan bahwasanya dalam setiap 10 hari itu ada satu bintang yang mati. Ini pembuktian secara saintifik hari ini. Setiap 10 hari ada satu galaksi itu yang meledak mati, hilang. Ini yang dinamakan dengan Al-Jawaril Kunnas. Ya. Wal-laili iza as'as, dan demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Kata-kata as-as ini merupakan kata-kata yang paling menarik. Kenapa? Karena as-as ini merupakan kegelapan malam. Al-Quran sering mengibaratkan kegelapan itu
Dhulumatun ba'da dhulumat. Ada gelap di atas kegelapan. Bagaimana kegelapan di atas kegelapan itu? Seseorang itu tidak bisa melihat tangannya. Begitulah gelap. Ini adalah bagian badannya, bagian tubuhnya. Tapi karena saking gelapnya, dia tidak bisa melihat bagian tubuhnya. Jangan sampai jamaah yang berhadir di sini adalah di antara orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah sehingga mereka itu gelap. Sudah berada di masjid tapi juga masih dalam keadaan gelap. Karena sangat-sangat luar biasa Al-Quran mengungkapkan tentang bagaimana kata-kata gelap tersebut. Wal-laili idza ashas was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Maka ini merupakan salah satu bukti di antara kekuasaan Allah. Di saat kita bisa dan masih nyaman melihat matahari subuh, ya. Dan subuh itu diibaratkan dengan tanafas. Ini adalah sebuah kehidupan baru. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, begitu kita bangun subuh, begitu kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini yang diajarkan. Karena semalam kita sudah mati dan Allah hidupkan lagi kita hari ini. Kita cepat saja. Innahu laqaulun rasulun karim. Ini semua adalah perkataan Rasul, ya. Dzi quwwatin inda zil arsy makin, yang mempunyai kekuatan dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Muta'in thamma amin, yang ditaati lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad itu bukan orang gila, ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang sangat terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Cerita semua yang dicerita tadi ini bukan dongeng, bukan dugaan. Ini adalah cerita yang pasti. Inilah kajian kita wa'dul haq. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bahwasanya apapun yang kita ceritakan itu yang diberikan penyampaian oleh Rasulullah SAW kepada kita itu adalah bukan cerita dugaan, bukan cerita dugaan, akan tetapi adalah cerita yang pasti. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan dia bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, apa yang harus kita perbuat sekarang? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Setelah kita mengetahui semua kebenaran tersebut, semua janji tersebut, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang diceritakan tadi? In huwa illa dzikrun lil alamin, tidak lain Al-Quran hanyalah sebagai peringatan bagi semesta alam. Bayangkan, peringatan Al-Quran itu bukan hanya untuk manusia, semesta alam. Jin juga termasuk di antara yang diperingatinya. Liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapa saja yang di antara kalian yang mau hidup dalam jalan keadaan lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak akan dapat menghendaki menempuh jalan tersebut kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Maka pintalah kepada Allah. Jalan yang lurus itu selalu kita pinta di dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pinta kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus. Dan bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pengingat kita untuk melembutkan hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.